Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pelajaran atau materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita jalani bisa berjalan dengan baik dan bisa kita pahami sehingga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Membaca doa dimulai. Amin. Selesai. Baiklah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan bertanya dulu mengenai materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang tahu di antara kalian materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini? Ya, tepat sekali, yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah mengulas mengenai dari mulai video dan beberapa penjelasan dari saya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga. Rukun iman semuanya itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, 2 kepada malaikat Allah, 3 kepada kitab Allah, 4 kepada Rasulullah, 5 kepada hari kiamat, dan 6 kepada qada dan qadar. Adapun kitab yang sudah kita pelajari kemarin, yang pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan mempelajari mengenai menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Ketika kita mempelajari bagaimana cara menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran, itu akan membuat kita lebih tahu dan kita bisa menghindari apa saja yang harus kita tinggalkan. Karena ketika kita tidak tahu, kita akan tersesat. Dan apalagi kalau kita berteman dengan yang sering minum minuman, yang suka berjudi, itu secara tidak langsung lama-kelamaan kita akan ikut. Maka dari itu kita mempelajari menghindari judi ini agar kita dijauhkan dari semua. Adapun tujuan dari mempelajari bagaimana cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran ini ialah yang pertama, kita akan mengetahui apa saja dalil naqli yang menjelaskan bagaimana haramnya minuman keras, judi, dan pertengkaran tersebut. Yang kedua, kita akan mengetahui mana saja minuman-minuman yang harus kita tinggalkan dan harus kita hindari. Yang ketiga, kita akan mengetahui judi itu seperti apa dan bagaimana kelangsungan kegiatan judi tersebut. Yang ketiga, bagaimana pertengkaran itu bisa terjadi. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita menghindari itu semua, dari mulai menghindari minuman keras, menghindari judi, dan menghindari pertengkaran antar sesama muslim ataupun dengan non-muslim. Itulah tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Silahkan perhatikan video tersebut dan pahami. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba
Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Setelah kita melihat tadi, sekarang kita baca Quran surah Al-Maidah ayat 91 sampai 91. Mari kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil salati fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu berhenti? Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kita bisa lihat dari Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini bahwasanya judi dan minuman keras merupakan perbuatan yang sangat keji, dan perbuatan itu pun merupakan termasuk ke dalam perbuatan setan. Maka dari itu kata Allah, fajtanibu, maka jauhilah semua perbuatan itu. Nanti agar kamu beruntung, kata Allah. Maka kamu nanti akan beruntung jika kamu menjauhi semua itu. Karena ketika kita sudah terbiasa meminum minuman keras dan berjudi, setan akan membuat hati kita merasa benci terhadap kalian, terhadap sesama, dan menimbulkan permusuhan di antara kamu. Bukan hanya itu, setan pun akan menghalang-halangi kita untuk mengingat Allah, dan kita malas dalam mengerjakan sholat. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Yang pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Dan yang ketiga, yaitu pihak menang mengambil harta atau sebagian dan seluruhnya dari materi yang menjadi taruhan. Sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang untungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dan sekarang kita akan mengetahui atau belajar mengenai bagaimana cara untuk menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Yang pertama yaitu lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Jadi ketika kita mencari teman untuk bermain ataupun mencari pengalaman, kita lihat dulu apakah teman itu baik ataupun yang tidak baik. Yang kedua yaitu lebih memperkuat pondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan, keimanan, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamar. Yang kelima, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Yang keenam,
Cegah bila melihat temanmu mau berjudi. Nasihatilah mereka dengan cara yang halus dan bijaksana. Dan yang terakhir yaitu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan bimbingan untuk menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah kalian melihat video tadi dan penjelasan dari saya, tuliskan beberapa pertanyaan yang kalian belum pahami mengenai bagaimana cara menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Yang dapat kita simpulkan dari pertemuan hari ini ialah yang pertama, yaitu dalil yang menjelaskan tentang menghindari ataupun larangan berbuat minuman-minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Itu terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Berjudi, unsur dari berjudi itu diantaranya yang pertama adanya materi yang dipertaruhkan dan juga adanya sistem yang digunakan saat berjudi, dan kemudian yang menang mengambil harta dari hasil pertaruhan tersebut. Dan yang terakhir ialah bagaimana cara kita menghindari perbuatan yang 3 tadi. Di antaranya yang pertama, kita harus lebih selektif lagi dalam memilih teman dan bergaul. Yang kedua, kita kuatkan fondasi agama kita. Yang ketiga, yaitu kita jauhi hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam perbuatan tersebut. Yang keempat, yaitu mintalah kepada Allah agar kita selalu dilindungi dan selalu dibimbing oleh petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini sudah selesai. Kita cukupkan saja, namun jangan lupa nanti di rumah ataupun di lain waktu kalian silahkan baca-baca lagi bukunya, cari referensi-referensi mengenai materi pembelajaran pada hari ini, baik di internet ataupun di sumber ilmu lainnya. Jangan lupa nanti pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai perilaku jujur dan adil. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.